Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya Bersama Official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras masalah kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kaisam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kayak Tisam nggak tahu ya, ini tuh apa namanya berisik atau enggak ya, soalnya dari tadi kayak Tisam nyari tempat ya kan, nggak nemu-nemu gitu. Jadi ya udahlah, kayak Tisam di sini aja ngoceh, semoga aja suaranya masih kedengeran ya. Kita akan eksklusif cuy, detik-detik Ibu Martini mau dipulangkan imigrasi ke Dampit. Ini adalah perjuangan kita bersama, ini bukan perjuangan Yatisam sendiri. Yatisam hanya mengangkat kisah Martini supaya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Tuh overstay yang 2 tahun setengah berbaring di rumah sakit, ya kan? Ini dari follow up teman-temannya yang nggak tahu bagaimana cara memulangkannya, ya kan? Karena apa? Karena kita bukan organisasi gitu kan, kita bukan apa namanya yang punya kapasitas untuk bisa terjun lapangan. Kita ini adalah orang yang sama-sama care gitu, peduli bagaimana caranya apa namanya kita bisa menyelamatkan Martini, ya kan? Kisah Martini ini sebenarnya Allah tuh benar-benar indah pada waktunya tuh ya seperti ini gitu ya cuy ya. Di saat kita itu berusaha untuk mensurenderkan sendiri gitu kan dengan ilmu yang terbatas yang kita punya gitu kan. Kalau kalian mengikuti kisahnya Martini, ini kan kayak Tisam ini ada gudug ya dalam memulangkan Ibu Martini ya. Karena apa? Karena ini juga adalah new experience kayak Tisam dalam membawa kasus overstay gitu kan. Tapi kayak Tisam juga dapat ilmu, teman-teman kita juga dapat ilmu. Oh begini caranya, oh mental nih pakai surat kuasa, oh nggak ada paspornya mental juga nih kan, rumah sakit, imigrasi, ya kan, koordinasi birokrasi seperti ini. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ingat ya, pas Idul Fitri kayak Tisam belusukan itu, Tisam tuh udah berusaha surat kuasa, ya kan, masuk ke rumah sakit, tetap mental ya kan, nggak ada perubahan. Karena mungkin dari fisiknya Ibu Martini juga gitu kan, aduh banyak semut. Mungkin dari fisiknya Ibu Martini juga belum siap gitu cuy, untuk diterapi gitu kan. Masih apa namanya, masih lemes lah atau apa gitu kan dari secara physically ya. Akhirnya wah ini nggak bisa nih, saya harus minta tolong sama Kak Jerry. Ya kan, ya kita juga harus mengakui gitu kan. Bahkan kita tuh siapa sih orang tua kita di Hong Kong ya, ya nggak ada lain ya Kak Jerry gitu kan. Pas Idul Fitri ada halal bihalal, kayak Tisam belusukan di situ. Target kayak Tisam adalah konsul ketenaga kerjaan ini kan. Akhirnya dengan SKSD kayak Tisam tuh, biasanya kayak Tisam itu jarang ya minta foto-foto sama stafnya Kak Jerry itu ya, buat apa gitu, buat privilege atau kita hanya show up ke orang kalau saya dekat sama KJRI atau apa, kan nggak perlu ya. Ada tujuan kayak Tisam itu untuk beberapa target yang kayak Tisam targetkan ya, petugas KJRI. Pada waktu itu kayak Tisam nargetin Ibu Tantri. Ibu, boleh nggak saya follow up satu kasus? Ya, kenapa ya Tisam? Bu, saya gagal terus Bu, mulangin Martini. Siapa Martini katanya? Jadi akhirnya Kak Isam ngomong, nih Bu, ruangannya Ibu cek kondisinya, kita siap ada di belakangnya Ibu. Oke, besok kita langsung kunjungan. Sat ini, mantap, is the best ini. Ya kan, Bapak Konjen terima kasih banyak. Kayak Isam ucapin beserta tim dan staf KJRI ya. Akhirnya Ibu Tantri belusukan ke sana nih, ngecek keadaannya Martini. Oh kayak gini. Ya kan, pada waktu itu KJRI juga nggak tahu, nggak dikasih tahu nih sakitnya Ibu Martini kayak gimana. Birokrasi, ya kan, mulailah tuh di situ Ibu Martini, Ibu Tantri ngomong, ya Tisam, ini keluarganya oke, kita siap dari belakang Bu. Pokoknya Ibu masalah keimigrasiannya aja, belakang urusannya Kak Isam deh yang koordinasi. KJRI mendapatkan support seperti itu, berarti ini benar-benar pengen dipulangkan. Oke, akhirnya apa? KJRI memberikan pengakuan kembali Martini adalah warga Indonesia di situ cuy. Surat itu dikirim ke imigrasi, mulai surrender, di mana imigrasi survei ke lokasi rumah sakitnya Martini. Ya kan, pada waktu itu penerbangan stretcher, ya kan, ibaratnya kayak gitu. Tapi KJRI berusaha mengupayakan supaya Martini dipulangkan oleh imigrasi saja gitu kan, untuk meminimalisir biaya gitu kan cuy, ya kan. Alhamdulillah akhirnya
saya siap Bu kalau misalkan 2 orang untuk pendampingan, kan imigrasinya minta dua orang pendampingan ya, siap ya, pokoknya intinya kita belikan tiket bolak-balik untuk 2 orang, siap, karena kita Martini ini udah jadi ujian kita siap apapun kondisinya gitu kan. Akhirnya keren, Ibu Tantri langsung follow up ke imigrasi, berusaha bagaimana caranya memulangkan Martini semurah mungkin. Ini supaya kalian nih yang overstay ya, sebelum terjadi seperti Martini cepat pulang, supaya jangan merepotkan, karena prosesnya sangat panjang nih birokrasinya cuy. Kalau nggak ada KJRI di belakangnya, wis nggak tahu sampai kapan ini pulang ini Martini, bener nggak? Karena apa? Karena kayak bisa mengikhtiarkan dengan teman-teman 1 tahun aja mental gitu cuy. Jadi prosesnya Martini itu di rumah sakit itu sudah 2,5 tahun, overstay-nya sudah 14 tahun lebih, jadi 16 tahun lah sama dia hidup di rumah sakit cuy. Dan alhamdulillahnya mungkin ini waktunya yang tepat menurut kuasa Allah juga ya kan. Jadi detik-detik pemulangan surrendernya ini Martini itu qadarullah cuy, semakin membaik fisiknya, semakin membaik, semakin seger mukanya, kayak auranya tuh bener-bener oh ya saya mau pulang ke Dampit gitu kan. Sampai dia harus duduk deh, imigrasi akhirnya membelikan tiket pesawat Martini cuy. Jadi tiket pesawatnya Martini dibelikan imigrasi, tapi dia harus duduk, harus bisa duduk. Dokter kerjasama cuy, imigrasi mungkin menyarankan dokter untuk diterapi ini duduk, sampai bisa penerbangan minimal 6 jam nih untuk sampai Dampit. Wah, setiap hari Martini harus duduk. Nah ini mungkin penjara untuk Martini. Jadi penjaranya itu ya bukan di Lowu, bukan di Thailand, tapi penjaranya Martini adalah bagaimana kamu harus bisa duduk kalau kamu pengen pulang, ya kan? Akhirnya Martini setiap pagi sampai sore dia harus duduk terus, makan duduk, ya kan? Sampai pada akhirnya teman-teman KSM yang kesana juga Martini itu nangis. Saya pengen tidur, ya kita harus kuat, ya kan? Menterapi Martini supaya bisa duduk. Kalau kamu pengen pulang cepat duduk, ya kan? Jadi kita motivasinya, kamu mau pulang nggak? Ayo, semangat. Alhamdulillah bisa duduk dalam keadaan yang lama. Dan pagi ini di tanggal berapa nih? 4. Mungkin ini rezeki Idul Adha untuk keluarga Ibu Martini. Imigrasi telepon, iya kan? SPLP-nya Ibu Martini, kalian tahu nggak? Imigrasi ngomong, memungkinkan nggak kalau Ibu Martini ini dibikinkan paspor di rumah sakit? Wah, KJRI langsung siap. Kirim tim ke rumah sakit untuk membuat pasporannya Martini. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Kaisar tuh bahagia cuy. Ya Allah, haru gitu. Akhirnya Martini SPLP-nya sudah jadi. Dan hari ini imigrasi telepon, kan kayak Tisam itu kan memberikan pendampingan bahasa juga ya, yang menghubungkan rumah sakit. Kita jadi tahu kondisinya Ibu Martini, karena kita memang teman-temannya yang ingin Martini pulang, ya kan? Akhirnya imigrasi mengatakan bahwa hari ini atau besok Martini pulang ke Dampit. Jadi kita follow up lagi ke KJRI, Bu, tinggal kita minta keputusan apakah 2 orang ini dari kita atau dari imigrasi juga yang dampingin. Jadi sama-sama penerbangan dengan anak overstay yang dideportasi juga loh cuy. Akhirnya Ibu Tantri telepon kayak Tisam. Ya Tisam, sudahlah, saya sudah follow up ke imigrasi, katanya memungkinkan nggak kalau Martini pulang dengan anak overstay? Kata imigrasi, siap katanya, bisa. Oke ya Tisam, kalau kayak gitu biar saja Martini pulang dengan anak yang sama-sama surrender, ya kan? Terus nanti kamu tinggal bertanggung jawab handle dari Bandara Juanda sampai rumah Martini. Oh oke Bu, siap kalau kayak gitu. Wis keren ya. Jadi kerjasamanya tuh benar-benar gitu kan. Jadi di sini tidak ada yang unggul-unggul cuy. Tidak ada ini ya Tisam, ini apa. Kita adalah sebuah tim di mana Indonesia ingin memulangkan anak overstay yang pengen pulang, ya kan? Jadi di sini poinnya apa? Kalian anak overstay, jangan merasa berkecil hati yang sakit. Ayo, imigrasi welcome loh untuk kalian untuk pulang ke Indonesia. Beneran. Tinggal kemauan kalian, mau nggak berproses untuk pulang. Jangan sampai nih menyusahkan, karena apa? Belum tentu kamu beruntung seberuntung Martini gitu kan. Akhirnya Ibu Tantri juga ngomong, ini memungkinkan nggak untuk kita say goodbye dulu di Bandara Hong Kong? Kata imigrasinya oke, katanya. Nanti akan diberitahu jadwal penjemputan ambulans dari rumah sakit Caritas membawa Ibu Martini ke bandara. Nanti itu akan di follow up ke KJRI jam-jamnya. Terus ya Tisam, kamu mau datang Ibu mau ngajak saya? Oh tentu, katanya. Ya udah, nanti saya kasih tahu kamu jamnya jam berapa, ambulansnya penjemputan Martini sampai bandara jam berapa. Nanti kita see you di bandara. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Inilah doa kita semuanya.
di mana detik-detik antara hari ini atau besok, insya Allah Martini akan pulang dan Kak Yatisam akan say goodbye di bandara di bandara Hong Kong. Untuk beberapa menit say goodbye melihat Martini masuk pesawat, masuk ibaratnya depretur ya untuk penerbangan. Dan di situ tugas KJRI mengantarkan Martini pulang deportasi selesai. Dan tugas Kak Yatisam nih, tinggal tugas Kak Yatisam saat Martini ini landing, maksudnya terbang dari bandara Hong Kong sampai Juanda. Nah di situ Kak Yatisam mulai bekerja untuk mengcover keluarga Martini penjemputan dan sampai pulang ke Dampit. Masya Allah. Sebelum Lebaran pulang Martini, Masya Allah, ya Allah Gusti. Kak Yatisam benar-benar apa ya, terharu dan bahagia gitu cuy. Indah pada waktunya kita bisa menyelamatkan Martini sebelum umur itu, ajal itu menghampirinya ya cuy ya. Kita bisa mewujudkan keinginan Martini yang selalu pengen pulang ke Dampit dan bertemu dengan keluarganya. Dan keluarganya juga benar-benar kita siap Kak Yatisam mengasuh kakak saya lahir batin ya. Ini adiknya ya yang nanti akan mengurus Martini nanti di Indonesia. Kita sudah belikan kasur Ibu Martini di Dampit. Jadi Ibu Martini pulang itu sudah tinggal masuk ke rumahnya. Mantap, is the best. Nanti suaminya sama anaknya juga ikut menjemput di Juanda. Karena nanti Kak Yatisam siapkan mobil dan siapkan ambulan untuk dari Bandara Juanda sampai ke Dampit. Itu nanti kerjasamanya dengan Gria Lansia ya, nanti yang akan memberikan ambulansnya. Jadi dari Hong Kong itu sudah di cover oleh imigrasi semuanya. Dan buat kalian nih anak overstay yang nanti akan penerbangan dengan Ibu Martini, Kak Yatisam ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mau mendampingi Ibu Martini dan membantu beliau dalam penerbangan bersama-sama kalian gitu kan. Terima kasih banyak Kak Yatisam ucapkan, semoga Allah membalas kebaikan kamu yang menjaga Martini di dalam pesawat. Good job. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah membantu Martini baik tenaga, materi dan lain-lainnya. Kak Yatisam tidak bisa membalas selain Kak Yatisam menyuguhkan kisah ini untuk kalian. Ini adalah kisah yang mahal. Ambillah pembelajarannya dan jadilah orang yang bersyukur. Kalau kita masih punya visa kerja sebagai domestic helper, kita harus pergunakan visa itu dengan sebaik mungkin. On proses, jangan tiru Martini ya. Karena masa jaya itu kita bisa ukur cuy. Jangan sampai saat kita sudah melewati masa jaya itu, kita datang masa sakit kita ya cuy ya. Dan itu menjadi ujian. Belum tentu, ingat sekali lagi, belum tentu kalian seberuntung Martini. Oke, jadi antara hari ini atau besok Martini akan say goodbye Hong Kong dan akan kembali ke Indonesia. Qadarullah, ini adalah kuasa Allah. Entah apa amalan yang Ibu Martini ini amalkan sehingga Allah mudahkan dan indahkan pada waktunya. Dan Kak Yatisam juga di video ini mengucapkan terima kasih kepada KJRI, Bapak Yul Edison dan tim, Ibu Tantri dan tim, di mana birokrasinya begitu bagus sekali untuk mengakui kembali Martini sebagai orang Indonesia. Dan imigrasi juga, terima kasih juga untuk imigrasi Hong Kong yang welcome untuk pendeportasian anak-anak overstay ya kan. Jadi imigrasi itu tidak mengerikan itu cuy. Jadi buat kalian yang melanggar overstay atau apapun, kalau kalian memang ingin surrender justru akan dimudahkan. Jadi bukan kalian kucing-kucingan sama imigrasi gitu cuy, ya kan. Nah ini contoh Martini, mantap, is the best. Martini udah semangat nih, aduh. Kita lihat detik-detik Martini say goodbye. Nanti Kak Yatisam akan ada di bandara beserta KJRI untuk hanya beberapa menit say goodbye bersama Martini. Dan saat itu juga Kak Yatisam akan menghandle keluarganya sampai benar-benar Martini di tangan keluarganya. Itu adalah tugas kita semuanya karena Martini sudah kita ambil ujiannya. Mantap, is the best. Allahu Akbar. Kuasa Allah cuy. Kalau sudah kun, mudah semuanya. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Name, yes, isam, hugo moyeva, blessia donera sim, name, vanta musir, ouro sotruan, rado bitches on chill. Dari beniro di sinio, me stiamo a pisce da merdiello, vecin bishopi, mamma ya me sumat, effettivo ci sono cermi kahima. Yatisam official mentap is the best. Sieni deşir, vurun peşine.